هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu rahimakumullah fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bidah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Ta'ala, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini dengan izin dan qudrat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita dapat berkumpul kembali di majelis yang mulia ini dalam rangka kita thalabul ilmi, mudzakaratul ilmi. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas apa yang kita akan bahas dari judul berkaitan dengan judul yang tadi sudah disampaikan, yaitu tentang dosa-dosa yang akan mendatangkan murka Allah Ta'ala. Di sini ada pembelajaran sedikit dan mudah-mudahan ini bukan pelajaran sepele tapi memberikan makna. Ya. Teman-teman yang saya hormati, ya mungkin tidak sepele ya, atau mungkin dianggap sepele. Ini sebagai pengatur ketika menyajikan barang-barang di tempat ini gitu ya. Kita memang belajar dari sejak kecil itu tidak punya making connection ya. Artinya sesuatu itu tidak punya hubungan. Contoh tadi ini meletakkan ininya di sini gitu. Ya, karena kita tidak pernah terbayang kalau akan orang ngisi yang nyamannya seperti apa kan itu. Sekarang kalau ngambil dari sini kan repot gitu. Ke sini, dibawa ke sini. Ini juga mengganggu. Sekarang zaman apa? Zaman now menggunakan ini. Ya, artinya ini sangat perlu sekali ya. Pembelajaran yang sederhana gitu. Karena kita tidak pernah berpikir ke depan ya. Walaupun hanya meletakkan meletakkan ini kursi, meja, barang ini. Kalau diletakkannya di kanan kan memang air diambilnya di kanan gitu kan. Maka layaknya ya di kanan. Sekarang udah ada barang seperti ini, ada laptop, ada komputer. Kalau ini di sini kan pasti mengganggu ya. Sebab menggunakan laptop tidak dengan tangan apa? Kiri ya, umumnya dengan tangan kanan. Ini sebelah kiri agar nyaman ya. Ya. Ini pembelajaran sekilas itu ya. Dan ini mesti ada dalam kehidupan kita. Kenapa mungkin antum kalau parkir bermasalah gitu ya, motor, karena antum tidak pernah berpikir kalau meletakin motor di situ akan mengganggu orang lain. Parkirin mobil di mana gitu kan, meletakkan sendal menginjak orang lain atau tidak gitu kan, itu hal-hal kecil karena kita pembelajarannya mungkin tidak tuntas gitu ya. Nah termasuk yang kecil-kecil ini gitu ya. Ya mudah-mudahan bermanfaat menjadi salah satu pembuka untuk kita berpikir lebih baik dalam setiap hal. Jadi dalam setiap hal. Dan saya paham bahwa antum berada dalam dunia kerja ya. Dalam dunia kerja, walaupun saya yakin kerja kita ini memang jarang ya yang kerja itu optimal gitu umumnya ya, karena memang udah didiknya tidak optimal dari kecil gitu, melakukan apa saja kita tidak optimal. Nah, termasuk ini ya, termasuk mungkin
ini gitu ya. Kalau udah zaman now mungkin ininya bukan seperti ini gitu ya. Meletakin ininya dipasang pakai pakai rapia gitu kan. Ini mesti udah zaman now lain. Ada sekarang udah dibuat bagus, ya harganya tidak mahal 3 juta. Ini bukan seperti ini gitu, maaf ya. Ini hal-hal yang memang mesti. Ini udah banyak ya, bukan digantung seperti ini gitu, nggak ganggu. Mau sholat mengganggu, belum sholat udah dipasang. Nah itu hal-hal yang spontan saya untuk mengingkari ini hal seperti ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita akan bahas di malam hari ini adalah sebuah introspeksi buat kita, yaitu apa-apa yang menimpa kepada kita hari ini berupa musibah dan bencana. Ada 4 poin yang saya ingin sampaikan dalam pembahasan malam ini, dan tentunya para ulama membahas dari berbagai sisi dan para ustadz membahas dari berbagai sisi. Setiap orang berilmu akan memberikan pesan yang berbeda, tapi semuanya bersumber dari Al-Quran dan Sunnah dan penjelasan para ulama. Poin yang pertama yang saya ingin sampaikan untuk ditelaah surah Al-An'am ayat 90 ayat 65. Jadi surah Al-An'am ayat 65. Allah Ta'ala berfirman, Qul huwal qadiru ala ayyab'atsa 'alaikum adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Undur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Allah berfirman, Qul, katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang maha berkuasa, yang maha mampu untuk mengirim azab dari atas kalian dan dari bawah kaki kalian. Ini azab dari atas, dari bawah, atau menjadikan kalian bercampur satu dengan yang lainnya dan saling merasakan kedoliman, keganasan satu kepada yang lainnya. Demikianlah Allah Ta'ala mengulang-ulang ayatnya. Artinya yang namanya adab itu bukan sekali, tetapi musibah yang Allah Ta'ala turunkan ke muka bumi ini itu berkali-kali agar mereka memahaminya. Demikian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini. Apa pelajaran dalam ayat ini? Pelajaran di dalam ayat ini terhadap semua kejadian musibah itu adalah menunjukkan manusia untuk mengenal kebesaran Allah, untuk mengenal keagungan Allah, kebesaran Allah, untuk mengetahui akan kekuasaan Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala maha mampu, maha berkuasa untuk menurunkan azab kepada manusia dengan apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Walaupun manusia mempelajari tentang apa yang dinamakan ilmu dunia, dan orang bisa memprediksi tentang kejadian-kejadian sebagiannya, prediksi tentang gunung meletus, prediksi tentang angin
akan terjadi angin topan, akan terjadi ini. Prediksi akan terjadi gempa, prediksi akan terjadi tsunami. Dan semuanya. Tapi tidak ada manusia yang tahu pertama kapan akan terjadinya. Dan tidak ada manusia yang tahu berapa kadarnya bencana itu datang. Kemudian juga akan seperti apa bencana itu datang. Itu tidak ada yang tahu. Dan belum ada para ahli yang mampu menyebutkan itu semua. Hatta di negara-negara yang lebih maju dari negara kita, seperti umpamanya negara Jepang atau negara-negara yang lainnya, itu sepakat mereka mengatakan tidak ada yang tahu kapan akan terjadi, berapa kadarnya secara pasti. Itu tidak ada. Maka pada poin yang pertama yang wajib dipahami oleh muslim berkaitan dengan akidahnya, bahwa orang mukmin tidak boleh berkata kejadian-kejadian yang berkaitan dengan alam semesta ini hanya mengatakan ini adalah gejala alam. Fahadha rajul kufrun waridatun an din Islam. Kalau ada orang mengatakan atau orang mukmin mengatakan bahwa kejadian-kejadian yang terjadi dan yang kita lihat hari ini itu adalah semata-mata kejadian alam, itu adalah hanya fenomena alam, dan dia tidak mengaitkannya dengan sang pencipta alam semesta, yaitu Allah. Tidak dikaitkan dengan iradah, kehendak Allah dan kudrah Allah, yaitu kekuasaan Allah. Fahuwa kufrun waridatun an dinil Islam. Maka orang ini kafir dan keluar dari Islam. Karena semua yang terjadi itu dengan kehendak Allah dan terjadi dengan kekuasaan Allah, sebagaimana dijelaskan dalam ayat yang tadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dan dalam hadis yang lainnya, yaitu tentang gerhana bulan dan gerhana matahari. Qalat in kasyafati syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumu mata Ibrahim. Faqala Nabi sallam inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah latan kashifani li mauti ahadin wala li hayatihi wa innama yuhawifullahu bihima ibadah fa idza ra'aitumhuma fasallu wadhkurullah wa tasaddaqu. Nabi SAW menjelaskan, dan ini disebutkan dalam hadis, bahwa Nabi SAW berkata, ketika terjadi gerhana matahari di hari meninggalnya, yaitu di hari meninggal putranya Ibrahim. Lalu orang-orang jahiliyah berkata, gerhana ini karena wafatnya orang besar, karena meninggal dunianya orang besar. Jadi dikaitkan dengan keyakinan yang keliru. Maka Nabi SAW menjelaskan, sesungguhnya matahari dan bumi ayat di antara ayat-ayatnya, artinya di antara ayat-ayat kebesaran Allah. Dia tidak gerhana karena matinya seseorang atau karena lahirnya seseorang, tapi keduanya ayat di antara ayat Allah.
Allah Ta'ala menjadikan keduanya, kejadian gerhana bulan, kejadian gerhana matahari adalah untuk menjadikan hambanya takut. Jadi supaya memberikan peringatan kepada hambanya, menjadikan hambanya takut kepadanya. Kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, hadis ini memberikan satu pengajaran kepada kita, pembelajaran bahwa musibah ini mengajari manusia agar ingat sang penciptanya dan agar mengetahui akan kebesaran penciptanya. Dan orang tidak boleh keliru akidahnya di sini. Kita tidak mengingkari penemuan ilmiah. Seperti kita tahu, para ahli mengatakan gerhana bulan karena bumi berada di antara matahari dengan bulan, dan gerhana matahari karena bulan berada di antara matahari dengan bumi. Itu dijelaskan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ini yang dinamakan dengan sebab kauni. Tapi wajib seorang mukmin mengimani bahwa sebab akibat itu diciptakannya sama sang pencipta, yaitu Allah. Sebagaimana para ahli mengatakan, gempa ini karena ada lempengan ini atau apa namanya, keilmuan yang disebutkan. Kita tidak mengingkari keilmuan itu. Tetapi sesuatu yang wajib kita imani adalah yang menciptakan sebab akibat adalah Allah. Ini adalah rahasia yang pertama. Jadi orang mukmin tidak boleh keliru akidahnya. Karena ayat yang mulia ini memberikan satu pembelajaran yang sangat agung. Itu yang pertama ya. Yang kedua, yang saya ingin sampaikan di sini, bahwa dalam doa Nabi Ibrahim alaihissalam pada surah Al-Baqarah ayat 126 kalau nggak salah, dan surah Ibrahim ayat 35, Allah Ta'ala berfirman, wa idh qala Ibrahimu rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir ila akhiril ayah. Wa idh qala Ibrahimu rabbi ij'al hadza baladan amina wajnubni wa bani anal bu'dal asnam. Ini udah dibahas di lain kesempatan. Wah, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, meminta kedamaian, meminta ketentraman sebelum meminta rizki. Ini menunjukkan bahwa nikmat kedamaian, nikmat ketentraman adalah nikmat yang sangat agung, yang wajib diketahui oleh setiap mukmin. Baginda Nabi SAW mengatakan dalam hadis, man asbaha aminan fi sirbihi mu'afin fi jasadihi wa indahu qutu yaumihi faqad hizat alaihi dunya bihadzafiriha. Kata beliau, siapa yang di pagi hari damai keluarganya, dirinya damai, dengan tetangganya damai, aman gitu. Aman sholat, aman ibadah, aman belajar, aman bekerja, dan sehat jasadnya, dan dia memiliki apa yang mencukupi kebutuhan hari itu, bisa makan gitu. Tidak lapar hari itu, maka sungguh Allah telah mengumpulkan bagi orang itu dunia dan seisinya. Artinya udah cukup kenikmatan dunia itu, hakikatnya itu aman, sehat, bisa makan.
Imam Fakhrul Razi rahimahullahu taala mengkisahkan bahwa pada di zamannya ada ulama-ulama ditanya, mana lebih baik, nikmat sehat atau nikmat aman? Atau mungkin ditanya lagi, mana yang lebih baik, nikmat aman atau nikmat melimpah luah harta? Dan pertanyaannya di saat itu antara nikmat sehat dengan nikmat aman. Maka para ulama katanya di zamannya itu menjawab bahwa nikmat aman lebih dahulu dari nikmat sehat. Lalu digambarkan dengan seekor kambing. Kalau ingin tahu bahwa nikmat aman lebih utama dari nikmat sehat, selain membaca hadis yang tadi, gambarkan dalam seekor kambing katanya. Ada seekor kambing yang pincang, sakit. Tapi di kanan kirinya tidak ada serigala, tidak ada harimau, tidak ada binatang-binatang buas. Maka dia terpincang-pincang dan dia masih bisa mencari makanan, aman. Tapi sekarang bayangkan seekor kambing yang sehat dan sekitarnya makanan. Artinya sekitarnya itu tempat gembalaan, rumputnya hijau, tapi di sekelilingnya adalah serigala, dan di sekelilingnya adalah harimau. Maka dia akan mati kelaparan karena tidak damai, gitu. Tidak apa? Tidak aman. Nah, ini kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, nikmatul amni, nikmat kedamaian. Kaum muslimin jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, apa yang kita akan petik dalam poin yang kedua ini? Musibah dan bencana itu memperingatkan dua poin. Poin yang pertama adalah mengajari manusia dan mengingatkan manusia untuk memahami begitu nikmatnya kedamaian, nikmatnya ketentraman yang selama ini mungkin kita lupakan dan kita tidak pernah mensyukurinya. Sehingga sebagian di antara kita hari ini, baik dengan berita mungkin yang sedikit bisa dipertanggungjawabkan ataupun berita hoak tentang akan terjadi kemungkinan di Pulau Jawa gempa, akan tsunami, akan ini. Semua orang was-was itu ya. Sebelum tidur kita was-was ini terjadi gempa atau tidak kan itu. Semua orang merasakan bagaimana guncangnya hati gitu ya. Ketika keamanan itu akan diangkat Allah itu. Ketika kedamaian itu akan diangkat Allah Ta'ala. Dan ini orang mukmin memahami begitu agungnya nikmat kedamaian. Dan ini menuntut setiap mukmin bagaimana kita menciptakan kedamaian bersama istri kita, bersama anak kita, bersama lingkungan kita. Maka Nabi SAW mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang mampu bisa memberikan manfaat dengan orang-orang yang lainnya. Kemudian yang kedua, pada poin yang kedua ini, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, satu pelajaran yang sangat agung. Manusia begitu banyak yang lupa akan ribuan nikmat ketika dapat musibah. Begitu banyak manusia yang lupa akan ribuan nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Dan dia hanya membicarakan tentang musibah. Ketika dapat musibah, mengeluhkan musibah ini. Bahkan di antara kita mungkin banyak orang yang murka kepada Allah.
Banyak di antara kita ini yang ngeluh kepada saudaranya. Ngeluh kepada saudaranya, kenapa tidak menolong saya, kenapa gini terus itu ya. Ketika dapat musibah ini. Dan dia melupakan ribuan nikmat yang Allah telah berikan. Maka ini kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, musibah fauqa musibah. Adzabun fauqa adzab. Ada di antara manusia yang ketika dia diazab, dia masuk kepada sebab azab yang lain. Karena dia tidak tahu akan nikmat Allah Ta'ala yang diberikan kepadanya. Ketika dapat musibah, kan ini hukuman Allah. Lalu dia murka kepada Allah karena musibah ini. Lalu dia menjadi orang-orang yang mengemis kepada sesama manusia. Bahkan mungkin saling menghujat dengan sebabnya. Ya. Walaupun kita wajib menolongnya. Di sini nanti kita akan jelaskan. Tapi orang akan berkata di saat itu, kenapa tidak ada yang menolong? Kenapa terlambat pertolongan ini? Kenapa terlambat bantuan ini? Padahal dia juga ingat ada nikmat yang Allah berikan. Nikmat dia tidak meninggal. Nikmat dia tidak sampai mati umpamanya. Tapi nikmat itu dilupakan. Ketika orang dapat apa? Dapat musibah, sakit. Orang yang dicintainya pergi, harta yang dikumpulkannya hilang. Maka dia lupa kepada semua nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya. Kalau dia introspeksi, hidupnya udah berapa tahun? Ada orang umurnya 60 tahun. Dan dia dapat musibah di umur 60 tahun. Tabrakan hilang kakinya umpamanya, ditakdirkan. Maka dia mengeluh dengan musibah ini. Tapi dia lupa kepada Allah Ta'ala bahwa Allah telah memberikan nikmat yang sangat banyak dalam umur 60 tahun. Dari sejak dia berada di alam rahim, Allah beri nikmat. Dari sejak dia lahir, Allah Ta'ala beri nikmat. Allah Ta'ala beri nikmat terus. Tapi ketika dapat musibah, orang lupa kepada seluruh nikmat ini. Maka Allah Ta'ala memperingatkan kepada kita bahwa musibah itu tidak boleh orang mukmin itu melupakan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Akan tetapi orang mukmin harus memahami bahwa nikmat-nikmat yang begitu besar ini adalah lebih banyak ketimbang musibah yang menimpa kepada dirinya. Dan ini adalah poin yang sangat berharga yang wajib kita pahami di sini. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga. Kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada kata-kata yang saya ingin sampaikan di sini dan menjadi sebuah judul nanti. Bencana di alam mahsyar. Bencana di alam mahsyar. Banyak orang yang sekarang membicarakan bencana di dunia. Dibikin seminar-seminar. Dibikin edukasi-edukasi bagaimana menghadapi bencana dunia. Orang sekarang lagi bikin seminar-seminar tentang bagaimana penanggulan bencana. Ada BNPB, ada lagi apa? BMKG dan sebagainya, mungkin nama-nama yang berbagai dengan tujuan untuk menciptakan apa? Kedamaian dunia. Dan di beberapa negara melakukan berbagai bentuk edukasi dan itu tidak disalahkan. Walaupun di Indonesia belum ada. Kan antum tidak pernah diberikan edukasi oleh instansi negara atau apa saja di negara ini. Ya, bagaimana kecuali orang-orang khusus saja ya. Pemadam kebakaran gitu ya. BNPB mungkin ya diberikan edukasi, tapi antum kan tidak pernah dikasih edukasi. Kalau gempa harus seperti apa, kalau kebakaran harus seperti apa, kalau banjir harus seperti apa, kalau ada angin harus seperti apa.
Ada nggak instansi yang mengajari anak dari SD, SMP, SMA diedukasi gitu ya? Kita kan sering orang celaka itu bukan karena bencananya, tapi ulah dia gitu kan. Orang ada gempa, lari kaca ditabrak gitu kan. Celaka karena dia nabrak kaca, bukan karena ketiban reruntuhan umpamanya. Karena mungkin tidak ada edukasi. Orang melakukan seminar-seminar pembelajar tentang bencana di dunia ini. Tapi orang lupa bencana nanti di alam mahsyar. Kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala. Bencana yang paling dahsyat dan yang paling harus kita takuti adalah bencana di alam mahsyar. Karena manusia, kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, ada yang merasakan bencana di dunia, tapi dia tidak merasakan bencana di alam mahsyar. Yaitu umumnya nanti akan terjadi orang-orang mukmin yang dia berada di sekitar ahlu maksiat itu. Ya, orang-orang mukmin yang ada di sekitar ahlu maksiat. Ada orang-orang mukmin di tengah ahlu maksiat, kena gempa, kena tsunami, kena gunung meletus, ya, kena banjir. Ketika ahlu maksiatnya banyak dan dia berada di sekitar itu, maka dia merasakan bencana dunia. Tapi mereka tidak akan merasakan bencana di padang mahsyar. Mereka selamat, mendapatkan kenikmatan, mendapatkan naungan Allah. Tapi ada orang-orang yang mereka mendapatkan, artinya bencana dunia. Ada orang-orang yang tidak mukmin, tidak beriman, tidak mendapatkan bencana dunia. Tapi mereka akan mendapatkan bencana di padang mahsyar. Dan di antara manusia ada yang merasakan bencana dunia dan mereka juga merasakan bencana di padang mahsyar. Karena tentunya berkaitan dengan hukuman dunia. Terkadang Allah menangguhkan kepada sebagian hambanya, di mana azabnya nanti yaumal kiamah. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, ikhwan dan akhwat yang saya hormati, di poin ini bahwa kita harus konsentrasi dan harus kita tahu bahwa ada bencana nanti yaumal kiamah, bencana di alam mahsyar. Ya. Kita lihat umpamanya contoh-contoh bencana di alam mahsyar. Mungkin contoh yang disepelekan oleh kita, antum menikah lebih satu, lalu tidak adil, maka akan dapat bencana yaumal qiyamah ketika berjalan di arasatil qiyamah. Allah Ta'ala berfirman, atau maaf Nabi SAW bersabda, man kana lahu imra'atani, siapa yang memiliki dua istri, famala ila ahadihima ya'ti yaumal qiyamati wa shikkuhu ma'ilun. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang memiliki dua istri dan dia condong kepada salah satunya, maka nanti yaumal qiyamah akan dibangkitkan di arasatul qiyamah dalam keadaan dia miring gitu. Jalannya tidak tegak gitu. Dia miring. Itu bencana gitu. Para pemakan riba, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal massi dzalika bi annahum qalu innal bai'u mislu riba wa ahalallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah berfirman, siapa atau orang-orang yang memakan riba, maka nanti yaumal qiyamah akan dibangkitkan dari alam kubur ke padang mahsyar
seperti orang yang ditempeleng kerasukan syaitan. Dia akan berjalan dengan tertatih-tatih seperti orang yang kerasukan. Tuh lihat, ini adalah bencana di alam mahsyar itu. Maka kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam poin yang kedua ini, jangan kita hanya takut dengan bencana dunia. Jangan kita hanya melakukan edukasi pendidikan bagaimana menyelamatkan diri dari bencana dunia, dan kita tidak menyelamatkan diri dari bencana alam mahsyar. Karena terkadang bencana dunia ini adalah menghapus dosa kita. Bagi orang-orang yang sabar, bagi orang-orang beriman, sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih ya. Jadi ini adalah poin yang harus kita tidak boleh lalai. Hari ini ada bencana yang sangat dahsyat, itu bencana yang apabila orang itu ditimpakan Allah Ta'ala ketika di alam mahsyar, ketika yaumul qiyamah nanti, bukan di dunia ini ya. Ini adalah poin yang ketiga. Yang keempat terakhir dan tentunya banyak sekali, tapi kita ambil yang sekiranya menjadikan satu pelajaran yang berharga buat kita. Yang keempat, pelajaran dari musibah dan bencana ini memberikan satu pelajaran yang sangat agung bagi setiap mukmin, bagi setiap muslim, bahwa para ulama menjelaskan satu kaidah yang sangat agung, di mana para ulama telah mengatakan satu kalimat yang sangat agung. Qala ulama al-ma'asi wad dunub aslun likulli syarrin. Kama anna ta'ata aslun likulli khairin. Bahwa para ulama mengatakan dalam satu kaidah yang sangat agung yang merupakan bagian dari kaidah agama kita, din kita, bahwa para ulama kita mengatakan maksiat dan dosa adalah pangkal setiap keburukan. Jadi maksiat dan dosa adalah pangkal setiap keburukan. Sebagaimana maksiat, sebagaimana taat adalah pokok setiap kebaikan. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 40. Ini ayat yang paling populer. Allah berfirman, "Fakullan akhadna bidzanbihi. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Wa minhum man akhadathu sayhatu. Wa minhum man hasabna bihil ard. Wa minhum man agraqna." Allah berfirman, "Fakullan akhadna bidzanbihi." Allah berfirman, semuanya kami azab dengan sebab dosa. Ya. Ada yang dihujani dengan hujan batu, ada yang disambar geledek petir, ada yang ditenggelamkan ke bumi, ada yang ditelan banjir. Dalam surah Asy-Syura ayat 30 Allah berfirman, ayat ini juga ayat yang populer. Wa ma asabakum mim musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir.
Dan apa-apa yang menimpa kalian dari satu musibah, hal itu disebabkan tangan-tangan kalian. Dan Allah mengampuni yang banyaknya. Ya. Maksudnya gini, kalaulah Allah Ta'ala mengadab semua kesalahan kita, tapi Allah tidak gitu. Tidak mengadab di dunia semuanya kesalahan kita. Tidak mengadab semua dosa kita. Tapi Allah memberikan tahu bahwa semua musibah berkaitan dengan dosa gitu. Jadi berkaitan dengan dosa. Dalam surah Rum ayat 41, Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di bumi dan di lautan. Hal itu disebabkan tangan manusia. Allah berfirman dalam ayat yang lain, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang makna ayat ini ditafsirkan maknanya diantaranya bahwa apa yang ada di kita perubahannya adalah dari kita. Maksudnya terjadinya kesenjangan atau apa saja yang menimpa kepada kita ketika kita merubah. Kita tahu dalam kaidah tadi bahwa kebaikan berkaitan dengan nikmat. Nikmat adalah berkaitan dengan kebaikan diri kita. Dan adab adalah berkaitan dengan maksiat kita. Maka Allah tidak akan merubah nikmat kepada adab sehingga manusia itu merubah taat kepada maksiat. Itu maksudnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu salah satu makna dari ayat ini. Jadi ayat ini mengatakan atau memberi makna bahwa negara manapun ataupun siapapun Allah tidak akan merubah orang itu menjadi miskin, menjadi sengsara, ditimpakan musibah, sehingga orang itu adalah melakukan sebab-sebab datangnya. Karena nikmat berkaitan dengan taat dan adab adalah berkaitan dengan maksiat. Ketika orang itu menukar dengan maksiat, maka adab akan datang. Dan ketika orang itu merubah maksiat dengan taat, maka nikmat akan datang. Itu maknanya. Kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menjelaskan dalam hadis Anas bin Malik, dan ini dikisahkan dalam kitab Ibnu Abi Dunya, bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha pernah ditanya oleh Anas dan seseorang yang lain. Qala Anas, dakhaltu ala Aisyata radhiyallahu taala anha ana wa rajulun akhar. Faqala laha ar-rajulu ya ummal mu'minin hadithina anil zalzalah. Wahai Aisyah, wahai ummul mukminin, ceritakan kepadaku tentang gempa bumi katanya. Faqalat idastahabu zina wa syarabul khamra wa darabul bil ma'azib gharallahu jalla wa ala fi sama'i wa qala lil ardi tazalzali bihim fa in tabu wa naza'u wa illa hadamaha alaihim qala ya ummal mu'minin adaban lahu qalat mu'idatun wa rahma lil mu'minin wa naqalan wa adaban wa sultan alal kafirin. Faqala Anas radhiyallahu ta'ala ma sami'tu hadisan ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asyadu farhan bihi minni bihadzal hadis. Ini perhatikan hadis agung sekali ini. Nah, akan menjawab tentang permasalahan yang judulnya nanti. Anas bin Malik dengan seseorang temannya datang kepada Aisyah ummul mukminin. Seseorang itu berkata, wahai ummul mukminin, bagaimana pandanganmu tentang masalah gempa bumi katanya.
Lalu beliau berkata, jika orang-orang melakukan zina, jadi perzinahan itu telah dicintai banyak orang. Yang kedua, apabila telah diminum khamr, kemudian telah muncul penghalalan kepada musik-musik dan muncul para penyanyi. Ya, kita lihat sekarang di mana-mana kontesnya itu apa? Nyanyi gitu. Kontesnya musik. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan adab dari langit katanya. Lalu Allah akan memerintahkan ke bumi, wahai bumi gempalah kamu katanya. Wahai bumi gempalah kamu katanya. Apabila mereka bertaubat dan meninggalkan semua dosa-dosa itu, maka Allah taala tidak akan murka. Kalau tidak, maka Allah akan menghancurkan mereka. Lalu orang ini bertanya lagi, atau sahabat mungkin bertanya lagi, atau tabi'in, tidak disebutkan oleh Anas di sini. Seolah-olah beliau berkata, bagaimana katanya yang orang-orang mukmin, orang-orang soleh itu, yang bukan pezina, bukan peminum khamar, bukan pelaku maksiat. Bagaimana mereka merasakan adab katanya. Maka Aisyah radhiyallahu ta'ala berkata, adapun untuk orang-orang beriman mau'idhah, pelajaran supaya introspeksi. Dan rahmat bagaimana? Menghapus dosa bagi orang-orang beriman dan meningkatkan derajat dia. Adapun untuk orang-orang kafir adalah sebuah hukuman dan adab dan merupakan murka Allah kepadanya. Bagi pelaku maksiat, bagi pelaku dosa, bagi orang-orang kafir, musyrik. Lalu Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ya, beliau mengatakan, tidak aku mendengar hadis yang membuat aku berbahagia katanya, setelah mendengar hadis ini. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini menjelaskan dengan ayat-ayat yang tadi bahwa semua musibah dan semua bentuk bencana adalah berkaitan dengan dosa manusia di muka bumi ini. Ya. Lalu dosa apa saja yang paling cepat mendatangkan murka Allah? Jadi dosa apa saja yang akan cepat mendatangkan murka Allah? Yang paling cepat akan mendatangkan murka Allah yang pertama adalah asyirku billah, yaitu syirik kepada Allah. Itu dosa syirik kepada Allah. Karena syirik adalah kezaliman yang paling besar. Inna syirka la dzulmun adzim. Syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Kesyirikan, menyekutukan Allah. Oleh sebab itu lihat dalam surah Al-A'raf dari mulai ayat 65 setelahnya. Jadi lihat dalam surah Al-A'raf dari ayat 100, dari ayat 65 dan setelahnya. Allah mengisahkan Nuh, mengisahkan Nabi Hud, mengisahkan kaum, mengisahkan Nabi Syuaib, mengisahkan Nabi Saleh. Maka lihat dalam ayat yang ke-65-nya, wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Qala al mala'u alladziina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi safahatin wa inna lanadunnaka minal kadzibin.
Makanya seluruh para nabi, seluruh para rasul diutus untuk mengajak manusia bertauhid. Dan kepada kaum Ad, Allah mengutus Hud alaihi salam. Seraya beliau berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah semata, tidak ada sembahan bagi kalian selainnya, selain Allah. Maka Allah Ta'ala menurunkan adab kepada mereka ketika mereka berkata, sesungguhnya kami melihatmu adalah orang-orang rendahan, dan kami melihatmu hanyalah orang-orang yang dusta. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, sekarang kesyirikan-kesyirikan itu dimunculkan dan dinampakkan dengan alasan menjaga budaya, berada di setiap daerah. Maka mewajibkan kepada setiap para dai, ke setiap para ustadz, para kiai, para tengku, para habib, atau apa saja label yang ada di Indonesia namanya, untuk orang alim, untuk menghentikan ini semua ya. Karena Nabi SAW mengatakan apabila telah menjadi umum, maka adabnya pun akan umum, bukan hanya kepada orang-orang soleh. Wattaqu fitnah, bukan hanya kepada orang-orang apa? Maksiat. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Jadi kesyirikan yang sekarang dilegalitas dengan alasan menjaga budaya, dengan alasan menjaga adat, ya, perayaan-perayaan yang mengandung kesyirikan, menyembelih untuk selain Allah, mandabaha li ghairillah faqad asyraka. Barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah maka dia telah musyrik. Fasholli li rabbika wanhar, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, ini kesyirikan. Semua kaum yang Allah Ta'ala tenggelamkan karena mereka syirik kepada Allah dengan berbagai bentuk syirik. Dosa yang kedua di antara sekian dosa yang akan mendatangkan musibah dan begitu cepat musibahnya adalah fahisyah. Mana fahisyah? Az-zina. Zina. Ya. Allah Ta'ala mengkisahkan kaum Nabi Lut alaihi salam. Lihat dalam surah Al-A'raf tadi pada ayat yang ke-80-nya. Dan setelahnya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadis yang tadi dan beberapa hadis yang lainnya. Lalu kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, lihat dalam hadis, sayati ala ummati qaumun yastahilunal hirra wal harira wal ma'azif. Nabi SAW menjelaskan akan datang di tengah-tengah umat ini adalah orang-orang yang menghalalkan zina dan mereka menghalalkan sutra dan mereka menghalalkan musik, dan musik identik dengan wasilah perzinahan. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, dan hadis yang tadi. Kemudian hadis Abdullah bin Umar, yal muhajirun, ya ma'syaral muhajirin, khamsu khisalin fa inni a'udzu billahi bihinna an tudrikuhunna lam tadharil fahishatu fi qaumin qattun hatta yu'linu ila fasa fihim ta'un wal auja'u allati lam takun madau fi qaumil ladzi madau. Tidaklah perzinahan tersebar dalam satu kaum kecuali Allah akan menimpakan penyakit kulit, penyakit taun, dan penyakit yang tidak pernah terjadi kepada kaum sebelum mereka. Ini perzinahan. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, perzinahan dengan berbagai macam bentuk perzinahan
Sebagaimana Allah Ta'ala mengkisahkan dalam surah Al-A'raf ini. Walutun idh qala liqaumihi ata'tuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alimin. Innakum lata'tuna rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Kaum Lut alaihissalam adalah laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Jadi apa namanya? Homo, kemudian apa lagi? Lesbi. Ya, sekarang ada lagi apa? LGBT. Berbagai bentuk perzinahan. Dan di Indonesia ini di berbagai daerah itu sangat memprihatinkan hari ini. Perzinahan hari ini bukan perzinahan semata-mata seperti dulu. Baru-baru ini, bukan baru-baru sebenarnya, cuma mungkin muncul itu di media. Salah satunya perzinahan dengan istilah tree home. Yaitu apa? Orang yang punya penyimpangan seks, di mana dia tidak bisa dengan satu orang. Jadi biasanya apa? Perempuannya satu, laki-lakinya apa? 3. Atau laki-lakinya 1, perempuannya apa? 3 gitu. Ada lagi sekarang ini tukar. Jadi suami istri rela dengan suami istri yang lainnya rela, sama ya, tukar gitu. Tapi dengan melakukan dulu penjajakan, cocok enggak, wajahnya cocok, lainnya cocok gitu. Dan ini ada komunitasnya khusus ya. Sekarang komunitas khusus ya. Orang yang melakukan ini. Jadi sekarang si fulan punya istri, si fulan punya istri, penjajakan, dicocokkan, tukar foto hari ini kan biasa. Bahkan bukan hanya itu, tapi tukar semuanya, sehingga ada kecocokan, perzinahan. Apalagi sekarang yang berkaitan dengan LGBT di berbagai daerah, di berbagai tempat ya, adalah begitu dahsyat ya. Dan ini adalah dosa yang paling cepat mendatangkan musibah. Dosa yang paling cepat mendatangkan murka Allah Ta'ala. Ketika kaum ini menghalalkan atau melegalitas. Dan ini adalah dosa yang sangat besar. Allah Ta'ala menenggelamkan kaum Nabi Lut alaihissalam, mengadab kaum Nabi Lut alaihissalam dengan sebab dosa itu. Dan yang ketiga, di antara dosa yang sangat cepat datangnya murka Allah, az-zulmu, kezaliman. Jika kezaliman telah menjadi salah satu bagian dari hidup satu kelompok manusia, maka Allah akan mengadab kaum itu. Baik kezaliman itu muncul dari para pemimpinnya atau muncul di setiap sendi-sendi kehidupannya, di masyarakatnya kezaliman itu. Lihat dalam hadis yang tadi, sisanya apa? Walam yankusu al-mikyala wal mizana ila ukhidu bisinina wasidatil maunati wajurul sultani. Walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatar. Laulal ba'imu lam yumtaru. Walam yankudu ahdallahi wa rasulihi ila ja'alallahu aduan min ghairihim fa'akhudhu ma fi aidihim wa malam tahkum a'immatuhum bi kitabillah aw takhayyaru ila ja'alallahu bainahum ba'as. Lihat bahwa yang 5 dari antara yang 4 di antara yang 5 tadi adalah kezaliman yang Nabi SAW berlindung kepada Allah. Dan tidaklah suatu kaum mengurangi takaran dan timbangan. Kezaliman ada di pasar, kezaliman ada dalam semua sistem kehidupan kita, mengurangi takaran, mengurangi timbangan, mengurangi meteran. Maka Allah akan menimpakan kemarau panjang, kesulitan dalam hidup, dan datang pemimpin-pemimpin yang zalim. Ini azab.
Kenapa? Karena keboliman ada di setiap kita. Makanya saya sering menyampaikan, dari banyak pertanyaan, ketika banyak ikhwan bertanya, apa sikap kita untuk 2019? Saya jawab, saya bukan dalam rangka mendukung siapa, bukan. Tapi dalam rangka introspeksi. Saya menjawab dengan kaidah-kaidah. Pertama, bahwa berkaitan dengan nasib kalian tidak akan ditentukan oleh pemimpin kalian. Rakyat Indonesia nasibnya tidak akan semata-mata ditetapkan oleh pemimpinnya. Karena untuk merubah pemimpin satu negara adalah dibutuhkan pembelajaran dan edukasi pendidikan yang merata seluruh rakyatnya, sehingga akan memunculkan pemimpin yang hebat. Itu yang harus jadi catatan bagi kita. Jangan sampai antum capek-capek dukung-mendukung tapi ujungnya sama ya. Akan timbul penyesalan-penyesalan setelahnya. Siapa saja yang memimpin dunia ini atau pemimpin antum, jika antum punya skill sendiri, selamat juga. Bukan tidak berharap pemimpin yang baik, bukan. Tapi edukasi dulu gitu kan. Nabi SAW mengingatkan dalam hadis ini, kalau kezaliman telah meliputi satu kaum dan telah ada di setiap sudutnya, maka Allah akan menimpakan azab ya. Dan tidaklah kezaliman, ini kezaliman, orang kayanya tidak menunaikan zakatnya, orang kaya tidak bersedekah. Kezaliman ini, zalim. Maka Allah akan menahan turunnya hujan. Dan tidaklah umat ini melanggar batasan-batasan Allah, melanggar halal dan haram. Umat Islam tidak kenal lagi halal haram ya, dijual belinya dan interaksi kehidupannya. Kecuali Allah akan menguasakan musuh-musuhnya dan akan mengambil apa yang kita miliki. Diambil harta kita, diambil tambang kita, diambil semua. Kenapa? Karena dosa. Dan yang kelima kata Nabi SAW, atau yang keempat ya, dari bagian setelah perzinahan, dan tidaklah para pemimpinnya tidak berhukum dengan hukum Allah, kecuali akan terjadi persengketaan, akan terjadi kerusakan, bunuh membunuh, serang menyerang, dolim mendolimi, karena para pemimpinnya tidak berhukum dengan hukum Allah. Ini musibah semuanya, adalah karena dosa kita. Jadi dalam hadis tadi disebutkan ada 5 bencana yang akan menimpa kepada umat akhir zaman. Jadi ada 5 bencana yang akan menimpa kepada umat akhir zaman. Lihat dalam hadis ini, saya akan akhiri dengan 2 hadis ini ya. Nabi SAW mengatakan, dan ini adalah hadis Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud berkata, hadis ini adalah mauquf, tapi Allah alam hukumnya marfu. Qala, idza dhahara zina war riba fi qaryatin adanallahu bihalakiha. Jika perzinahan telah tersebar dan riba telah tersebar pada satu kaum, maka Allah Ta'ala akan mengizinkan alam ini untuk membinasakannya. Artinya membinasakan kaum itu. Bumi akan bergetar, air laut akan tumpah, gunung akan meletus. Dengan sebab apa? Perzinahan. Dengan sebab apa? Riba.
Dalam hadis Abdullah bin Umar, hadis paling sering kita dengar. Idza tabayatum bil ina wa akhadtum adnabal baqar wa raditu lakum bizar'i wa taraktumul jihada sallatallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Nabi SAW mengatakan apabila kalian berjual beli dengan ina, artinya jual beli dengan sistem ribawi. Kemudian orang yang senantiasa berada di belakang sapinya atau kerbaunya, yang menunjukkan dia terbuai dengan kehidupan dunia dan dia meninggalkan jihad, mereka meninggalkan jihad di jalan Allah, maka Allah akan menimpakan kepada mereka kehinaan. Hina. Dan Allah tidak akan merubahnya dan mengeluarkan mereka dari kehinaan sehingga mereka kembali kepada agama Allah. Dalam riwayat yang lain, anzalallahu bihim bala'an la yarfa'uhu hatta yuraji'u dinahum. Allah akan menurunkan kepada mereka bala dan tidak akan diangkat mereka dari bala sehingga mereka kembali kepada agama Allah. Jadi kembali untuk melakukan taat, meninggalkan maksiat. Ya. Kemudian dalam hadis Nabi SAW mengatakan, dan ini berbeda dengan hadis yang tadi, wa ma naqasa qaumun mikyala wal mizana ila ukhidu bisinina wa shiddatil maunati wa jurasultani. Jadi ini kedoliman yang ada. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihat ya. Semua acara kalau bukan musyrik yang identik dengan khamr, identik dengan pintu-pintu apa? Perzinahan. Kalau bukan zina langsung. Semua acara berkaitan dengan musik. Dan ini semua yang mendatangkan murka Allah Ta'ala. Menyebabkan datangnya murka Allah Ta'ala. Kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada poin yang sangat penting di akhir pembahasan ini. Bahwa ada satu poin yang sangat penting bagi kita. Ahlul iman, ahlul ta'at. Bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, jika orang-orang yang taat dia telah berdiam diri, dan jika ahlu taat telah berpangku tangan, dia tidak mengingkari maksiat itu. Dan dia pun tidak peduli dengan maksiat itu. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kita bahwa bencana itu akan menjadi umum untuk semua hambanya. Aisyah pernah bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau berkata, anuhlika wa fina solihun, apakah kami dibinasakan sedangkan kami orang-orang soleh? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dengan tegas, iya, apabila yang buruknya lebih banyak. Naam in kasuril khobas. Iya, apabila yang buruknya lebih banyak. Dalam hadis yang lain, hadis ini adalah Ummu Salamah. Nabi SAW mengatakan, idza dhaharatil ma'asi fi ummati
a'mahumullahu bi'adabin min indihi. Kata Nabi SAW, apabila maksiat telah merajalela dan orang-orang soleh berkata, nggak apa-apa itu bukan aku gitu ya. Atau banyak orang yang mengatakan engkau tak perlu untuk melakukan amar ma'ruf, ini privasi saya, ini hak asasi gitu. Jika ada orang-orang maksiat telah mengatakan ini dan orang-orang yang soleh mengatakan ini bukan saya, maka Nabi SAW mengatakan maka Allah akan menjadikan azab itu umum untuk semua hambanya. Walaupun juga disebutkan dalam hadis yang lain, tsumma yub'atsuna 'ala niyatihim. Tapi nanti yaumul qiyamah memang akan dibangkitkan berbeda. Orang soleh ketika merasakan azab dunia ini, maka menjadi mau'idhah dan rahmat bagi dia, dan bagi orang kafir itu adalah azab sisa dan akan lebih besar lagi azab nanti yaumul qiyamah. Ya, oleh sebab itu, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, ikhwan dan akhwat yang saya hormati, tidak boleh kita berdiam diri. Semampu mungkin orang mukmin harus menegakkan amar ma'ruf kepada setiap kemungkaran yang ada di sekitar kita, karena itu menyebabkan datangnya musibah secara menyeluruh. Demikianlah kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan menjadi satu pembelajaran bagi kita dan kita membahas 4 poin tadi. Tidak perlu pertanyaan. Itu ada pertanyaan. Satu ya. Pertanyaan pertama, sejauh mana kita boleh menyikapi bersikap kepada kaum LGBT di sekitar kita? Barakallahu fikum. Ya, poin yang pertama tentang musibah yang sangat besar ini ataupun dosa yang sangat besar ini, kepada setiap kaum muslimin wajib untuk melakukan pendidikan sejak dini kepada anak-anak kita hari ini. Jadi ini berkaitan dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya. Maka atas kaum muslimin perlu melakukan edukasi pendidikan, artinya edukasi sejak kecil anak-anak kita. Dijaga ya di rumah-rumah kita. Karena kita punya keyakinan rumah adalah sekolah pertama dan ibu dan bapak adalah guru pertama. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, hendaklah kita menggalakkan ya tentang pendidikan di masjid-masjid, madrasah-madrasah, ditingkatkan tentang tingkat pembelajarannya. Jadi pembelajaran di masjid, pembelajaran di sekolah-sekolah, ya sekarang mungkin ada istilah sekolah sore ya berkaitan dengan apa? Istilah kita mungkin di Indonesia diniyah. Maka diharap kepada para ketua DKM ya, itu melakukan pendidikan yang menjadi pilihan. Jadi jangan asal-asalan ada apa? Ada kajian atau jangan asal-asalan ada pendidikan sore gitu. Ya guru-gurunya juga perlu guru-guru pilihan, guru-guru yang baik, yang mereka mampu untuk memberikan pelajaran yang baik kepada tengah-tengah masyarakat. Ini adalah langkah yang kedua. Artinya betul-betul ketua DKM itu harus punya visi misi yang lebih baik lagi, ditingkatkan kembali untuk setiap lingkungan kaum muslimin. Karena ya apapun tanpa pembelajaran itu sulit. Ya, kita tidak akan cukup dengan adanya hukuman ya. Tetapi pendidikannya tidak ditingkatkan. Yang ketiga, wajib kita juga menjalin ya, menciptakan di setiap sekolah-sekolah ya, seperti komite-komite itu. Hendaklah komite-komite sekolah itu bukan membicarakan hanya berkaitan dengan anggaran, karena umumnya ya bahwa sekolah-sekolah yang ada di Indonesia umumnya gitu, dan mudah-mudahan tidak begitu sekarang, komite-komite itu hanya berbicara tentang anggaran gitu.
Mereka tidak berbicara tentang bagaimana sekolah ini menjadi betul-betul sekolah yang mampu mengarahkan anak-anak didik kita. Ya, bagaimana sekolah itu bisa mengedukasi tentang sekarang berkaitan dengan umpamanya apa, munculnya curanmor dari anak-anak sekolah, kemudian apa berkaitan dengan mungkin anarkis dan sebagainya. Itu semuanya ya harus berperan tentang pendidikan-pendidikan di sekolah. Jadi pendidikan-pendidikan di sekolah. Kemudian yang keempat ya, bahwa kajian-kajian tentunya para pengurus kajian hendaklah kajian-kajian ini tidak hanya seperti ini gitu kajiannya, dalam arti ya ada panitia-panitia untuk kajian seperti anak-anak muda gitu ya, yang membahas tentang ya masalah-masalah penyimpangan berkaitan dengan poin tadi, dan ini diharapkan bisa untuk menjadi jembatan perubahan masa yang akan datang. Wallahu taala a'lam. Ini ada penanya dari Sukabumi bertanya, apa bencana yang terjadi di negara kita diakibatkan sudah terlalu banyak kemaksiatan dan kemungkaran yang dilakukan oleh umat manusia? Ya, sangat betul sekali bahwa kemaksiatan ya di kita ini kemaksiatan dari berbagai bentuk kemaksiatan, dan semua kemaksiatan yang tadi disebutkan ada di negara ini. Oh, ini ada pertanyaan terakhir. Assalamualaikum, ini dari Sukatani. Banyak orang yang mempersiapkan sertifikat, dokumen-dokumen, ijazah, buku nikah, obat-obatan, setiap rumah satu tas gitu ya sekarang. Karena untuk persiapan apa? Gempa atau bencana. Ya. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang mempersiapkan sesuatu ya, hukum asal tidak terlarang gitu. Umpamanya ya di setiap rumah, kalau orang punya rumah menyediakan meja gitu ya, yang apabila terjadi gempa tidak langsung lari keluar rumah, dia sembunyi di bawah mejanya ya, meja-meja kuat gitu ya. Ya, kalau saya kemarin ya lihat itu di negara lain ya memang disediakan ya di setiap ruangan gitu ya, yang apabila gempa kalau kita kan pasti lari keluar langsung ya, mereka selamat di situ. Itu tidak jadi masalah, itu hukum mencari sebab keselamatan ya. Contoh mungkin para umahat gitu ya, ya di setiap kamar ya sediakan apa, kerudung gitu ya, yang kira-kira kalau terjadi sesuatu ya keluar siap gitu ya, digantungkan punya di pintu atau yang lain. Itu sebab dunia saja. Tapi kita wajib mencatat dua catatan di sini. Catatan yang pertama, bahwa Allah Ta'ala mengkisahkan dalam surah Al-A'raf dan mengingatkan kita semua ya pada surah Al-A'raf ini. Lihat ya ayatnya. Afa amina ahlul qura ayatihum ba'suna bayatan wa hum naimun. Awa amina ahlul qura ayatihum ba'suna duha wa huwal abun. Afa amina makrallah fala ya'manu makrallah ila qaumul khasirun. Ya. Kalau antum sekarang mempersiapkan sebab untuk selamat, apa antum yakin bahwa ketika musibah itu datang ketika antum di rumah? Mungkin kita di atas mobil, mengendarai mobil, kemudian apa? Ya, mobilnya masuk ke bumi, kan tidak ada yang tahu. Itu musibah. Musibah.
Itu poin nyata kan, setiap orang tidak tahu, dan ayat ini memberikan peringatan. Azab itu datang ketika kita tidur. Azab itu datang ketika kita sedang bermain. Ya. Itu catatan pertama. Jadi kita tidak boleh fokus ke situ. Dan poin yang terakhir yang saya ingin sampaikan di sini, kata para ulama, al-mautu wahid wa asbabul manayat tatanawwa. Mati itu satu, tapi sebabnya banyak. Maka yang terpenting bagi orang itu, apa kondisi Anda ketika mati? Apa kondisi kita ketika mati? Bukan kita berbicara tentang sebab kematian. Sebab kematian itu banyak, dan sebab kematian itu tidak ada yang tahu. Yang harus kita persiapkan adalah apa Anda ketika mati. Sebab dinyatakan dalam hadis, setiap orang akan dibangkitkan ketika dia mati. Dalam arti kalau dia mati dalam keadaan maksiat, maka azablah yang akan datang setelahnya. Maka disebutkan dalam hadis yang lain bahwa Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang mati syahid, maka nanti yaumal qiyamah dia akan dibangkitkan dengan luka yang dia luka di medan jihad, dan dengan darah yang keluar ketika di medan jihad, dan nanti yaumal qiyamah darahnya akan menjadi wangi bagaikan melebihi wanginya minyak kasturi. Ya. Dikatakan al-mu'minu ataupun seorang hamba mati di atas kematiannya, dan dia akan dibangkitkan di atas kematiannya. Itu yang perlunya. Antum jangan takut dengan sebab kematian ini. Dan orang tidak akan bisa menghindar dari sebab kematian ini, karena Allah telah menulisnya di Lauhil Mahfuz. Tapi yang harus diusahakan oleh kita adalah bagaimana agar kita mati husnul khotimah. Mau mati di atas ranjang, mau mati di medan jihad, mau matinya sebabnya mungkin tabrakan, sebabnya apa? Itu adalah sebab kematian. Maka yang tadi, ya antum jangan itu yang dipikirkan. Sebab kalau antum juga udah mengemas semuanya, kalau rumahnya kebakaran, apa yang antum udah kumpulkan tadi kan hilang juga. Sekarang ditelan banjir, atau seperti kaum Ad ditelan bumi, betul-betul bagaikan tempat yang tidak ada penghuninya. Kan di Indonesia udah berkali-kali. Yang pertama diantaranya di mana? Itu udah puluhan tahun. Ya, sekitar Dieng. Itu ditenggelamkan. Sehingga gunung pindah gitu kan. Kemarin di mana? Di sekitar Palu kan. Orang bumi kemana rumah? Jadi apa mungkin antum sekarang mempersiapkan semua dokumen lalu antum selamat? Ya tidak juga kan. Maka bukan itu yang harus kita pikirkan ya. Tapi yang harus kita pikirkan itu adalah bagaimana kita mati dan apa akhir kematian kita gitu. Wala tamutuna illa wa antum muslimun. Wa budrabaka hatta yatiyakal yakinu. Cepatlah bertaubat dan tambahlah amal soleh. Itu rahasianya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.